Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Kiranya dalam lindungan kasih Tuhan. Kembali saya menyapa saudara di pagi hari ini dalam program kita Renungan Pagi Hari. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Judul renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah mengampuni orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengampuni seseorang yang telah menyakiti kita seringkali merupakan sebuah proses yang berlangsung secara bertahap. Misalnya, pada awalnya kita dapat saja mengampuni seseorang, namun beberapa hari kemudian muncul lagi rasa kesal dan marah. Jadi kita harus membangun kembali pengampunan kita. Ada juga kasus-kasus di mana kita sungguh mengampuni seseorang, namun kita tidak mau lagi berada dekat dengan orang itu. Akan tetapi setelah berjalannya waktu, cepat ataupun lambat, perlahan-lahan, kita pun mampu mengusir rasa sakit hati yang kita alami, sehingga kita dapat berinteraksi lagi dengan orang tersebut. Dalam situasi apapun, yang paling penting adalah untuk maju terus menuju pengampunan yang lengkap dan total. Nah, mengapa kita harus mengampuni? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mengampuni karena mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 15 yang kita baca tadi, Tuhan mengatakan, saya baca sekali lagi, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara, jelas bahwa pesan di dalam firman Tuhan ini sangat jelas bagi kita, bahwa jika kita mengampuni orang lain, Bapa di surga akan mengampuni kita. Dan jika kita tidak mau mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Maka disinilah saudara harus membuat sebuah keputusan yang benar. Dan ingat saudara, bahwa salah satu karakteristik murid Kristus sejati adalah hidup di dalam pengampunan. Bahkan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi jelas ini adalah perintah dari Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Karena mengampuni membuat doa kita tidak terhalang. Firman Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak mau mengampuni adalah dosa dan kejahatan, karena jauh di dalam lubuk hati seseorang yang tidak mau mengampuni ada kepahitan, ada kemarahan, dan bahkan ada dendam. Bagaimanakah mungkin Tuhan akan berkenan untuk mendengar setiap doa-doanya kalau hatinya belum dibersihkan oleh Tuhan? Mari pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk hidup di dalam pengampunan. Kalau kita masih ada menyimpan sakit hati, kepahitan dengan orang lain, hari ini mari kita mengambil satu sikap untuk berubah, untuk mau melepaskan pengampunan bagi orang lain. Tidaknya firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.